Sanur adalah salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali, selain dari Ubud, Kuta, Nusa Dua, dan daerah wisata lainnya, di mana penggunaan listrik di daerah Sanur itu cukup tinggi. Ada dari hotel, restoran, villa, dan ada rumah sakit internasional menggunakan listrik cukup tinggi. Dengan konsumsi listrik yang tinggi tersebut, kedepannya bisa mempengaruhi kualitas dari pariwisata di Desa Adat Intaran. Maka dari itu, kami berupaya agar bisa dikembangkan penggunaan energi yang terbarukan, di mana untuk menuju ke kawasan pariwisata rendah emisi. Kami punya nelayan yang menggunakan bahan bakar berasal dari fosil. Kemudian kami punya subak, di mana subak juga diperbantukan oleh mesin-mesin pertanian seperti mesin pompa air. Pada saat musim kemarau itu sekarang masih menggunakan mesin diesel. Dan pasar tradisional kami juga menggunakan konsumsi listrik untuk mendukung aktivitas pasar, dan kami punya tempat pengolahan sampah sementara TPS 3R, di mana mesin-mesin pencacah itu masih menggunakan energi listrik dari PLN, dan PLN sendiri yang kami dapatkan itu berasal dari energi yang berbahan dasar genset juga. Ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh peran dari kami. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali tahun 2023, penggunaan energi fosil untuk ketenaga listrikan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sebesar 4.492 gigagram CO2 ekuivalen. Ini menjadikannya sebagai penyumbang emisi GRK terbesar atau gas rumah kaca terbesar di Provinsi Bali. Kondisi ini terkait erat dengan fenomena perubahan iklim yang telah dirasakan di Bali. Pola hujan yang tidak beraturan, suhu udara yang terasa semakin panas. Kondisi ini mempengaruhi dinamika ekonomi Bali yang bertumpu kepada pariwisata. HSBC sendiri itu mempunyai net zero target bahwa kita akan menjadi net zero bank by 2050. Sementara kan Bali ini kan juga mempunyai net zero target net zero by 2045 bahkan. Berbicara mengenai bagaimana kita bisa membantu daerah-daerah tertentu di Indonesia agar mereka bisa accelerate dalam hal melakukan effort supaya achieve the target of net zero. Sanur memiliki rata-rata intensitas sinar matahari harian yang tinggi, mencapai sekitar 5,66 kWh per meter persegi, yang memberikan peluang besar untuk menghasilkan energi listrik dari panel surya. Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk pengembangan lebih lanjut. Bersama dengan Bupda, kami melakukan serangkaian asesmen teknis dan pengamatan lapangan. Kami memilih sejumlah lokasi intervensi, antara lain TPS 3R Sekar Tanjung, Pasar Tradisional Intaran, Balai Bajar Intaran, pesisir Pantai Segara Ayu, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, dan area Subak. Kelima lokasi ini merupakan area publik vital yang menopang kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat Sanur. WRI Indonesia bekerjasama dengan mitra lokal yang telah berpengalaman di bidang energi terbarukan, yaitu BTI Energy, untuk mengerjakan proses konstruksi. Biasanya pakai aluminium foil gitu kan? Sudah ada talangnya sih ya. Semua yang kita pasang di sini mengacu kepada kajian kelayakan yang telah disusun oleh WRI Indonesia bersama dengan IDP. Setiap site ada 5 tempat, memiliki teknologi yang cukup berbeda-beda. Jadi ada PLTS yang terpasang on grid, artinya tersambung dengan jaringan PLN. Itu site yang terpasang di Pasar Intaran serta TPS 3R. Kemudian ada juga yang off-grid. Off-grid artinya benar-benar tidak terkoneksi dengan jaringan grid PLN. Itu yang terpasang di Bupda Mentingan atau di Wantilan.
serta juga ada beberapa yang seperti sekarang kanopi gitu. Jadi itu memang off grid. Ada juga teknologi solar water pump. Jadi dia bisa membantu pompa air itu untuk menaikkan air dengan tenaga surya. Itu dipasangnya di Pasar Intaran dan juga di Subak Intaran. Kemudian teknologi yang keempat itu kita juga ada pasang lampu tenaga surya. Itu ada 13 titik di Subak Intaran. Itu memang dia juga lepas dari jaringan PLN. Itu memang untuk daerah-daerah yang tidak ada PLN-nya. Jadi kita pasang di area jogging track-nya untuk membantu misalnya masyarakat malam-malam ada aktivitas di Subak Intaran. Kemudian teknologi terakhir itu ada PLTS atau solar skala kecil yang kita berikan kepada nelayan. Jadi itu semacam prototipe atau mungkin mendorong nelayan bisa menggunakan energi bersih dalam aktivitas mencari ikannya, terutama di siang hari. Setelah pemasangan lampu solar panel dan pompa solar, Subak Intaran jadi lebih aman dan ada pengurangan daya listrik karena mendapat energi bersih dari sinar matahari. Di TPS 3R ini kita menggunakan mesin-mesin besar untuk mengoperasionalkan. Jadi kami di sini butuh 33.000 watt. Dengan begitu otomatis biaya operasional kami cukup besar. Dengan adanya solar panel kami sangat terbantu dengan berkurangnya biaya operasional kurang lebih itu sampai 50%. Bahwasannya kita di Pasar Intaran dipasang pompa air yang energinya berasal dari PLTS. Jadi di siang hari bisa kita manfaatkan untuk pengisi tandon yang kita miliki. Jadi Pasar Intaran bisa atau sudah dapat menurunkan kos yang dikeluarkan itu rata-rata 30%-nya. Sementara ini kan kita menggunakan energi yang sifatnya listrik. Dan sekarang sudah ada bantuan dari WRI dan HSBC yang telah memberikan bantuan di sekitar UMKM di Segara Ayu ini. Dan untuk nelayan kita memberikan mereka PLTS sehingga bisa membantu mereka untuk mengurangi kos dari segi energi dan mengurangi emisi udara juga. Jadi ini very much a holistic project yang touching upon community livelihood-nya mereka, teknologinya mereka, tentu dari segi energy transition-nya ini. Ini di Sanur hanya sebagian dari Bali, kita sangat mengharapkan bahwa ini bisa direplicate in other areas. Implementasi penggunaan energi bersih di Sanur dapat menjadi contoh yang baik yang dapat dilihat secara langsung baik oleh masyarakat maupun oleh wisatawan. Ini akan mendorong masyarakat Bali untuk lebih memahami pentingnya transisi energi menuju energi bersih.